Kompas TV, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ayo, masih pada ingat nggak nih 3 poin penting isi dari Sumpah Pemuda? Udah lupa ya? Ya, udah lama juga sih ya belajarnya dari sekolah ya. Atau masih inget nggak sih di mana tempat dilangsungkan ya Sumpah Pemuda? Ya, udah pada lupa. Daripada pusing, mendingan kita langsung aja ke TKP. Halo, sahabat Kompas TV. Saat ini saya sudah berada di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Ini merupakan tempat di mana dilangsungkannya Kongres kedua Sumpah Pemuda yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda teksnya di 1928. Ketika kita belajar dulu ya, ketika di sekolah. Nah, sebenarnya tempat ini kenapa ya bisa dijadikan tempat untuk dilangsungkannya Kongres Sumpah Pemuda? Siapa sih pemiliknya dan bagaimana ceritanya bisa dijadikan sebagai museum saat ini? Selengkapnya saya akan bahas di Jurnal Glenis bersama saya, Glenis Oktania. Jadi, 93 tahun lalu gedung ini tuh kos-kosan anak muda, asik. Yang punya adalah si Kong Lian, orang tajir di zamannya. Kosan ini nggak sembarangan yang sewa, isinya tuh orang-orang pinter semua dari seluruh Indonesia. Keren ya? Yuk kita kenalan dengan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda pada 1928. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Dia adalah tugasnya menggagas teks Sumpah Pemuda. Berikutnya yang gak kalah hebat adalah Sugondo Joyo Puspito. Tugasnya adalah sebagai ketuplak, Ketua Pelaksana Kongres Pemuda. Kalau nggak ada Sugondo, ya nggak jadi lah nih ya kongresnya ya. Dan yang terakhir adalah Amir Syarifuddin. Ayo, kira-kira tugasnya apa ya? Merancang udah, ketua pelaksana udah. Tugasnya Amir Syarifuddin adalah penggerak dan juga penggagas bareng Muhammad Yamin. Ketiga tokoh ini masih muda banget di zaman itu. Keren ya? Kalau kita bisa review lagi ya, kondisinya di 1928 itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Namun ada sejumlah hal yang melatar belakangi adanya Kongres Sumpah Pemuda, yaitu pertama adalah gagalnya pemberontakan PKI, munculnya kelompok kooperatif dan non-kooperatif, pulangnya para anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia dari negeri Belanda yang sudah menyelesaikan studinya, dan yang terakhir adalah munculnya partai-partai politik di zaman itu. Kos-kosan ini ya sering banget digunakan untuk kongko-kongko atau konsolidasi dari berbagai macam kelompok para pemuda. Ada Jong Sumatera, Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan berbagai macam lagi kelompok pemuda pada saat itu. Mereka walaupun kegiatannya banyak macam dan berbeda-beda, intinya mah satu kok yang dibahas. Mereka memikirkan bagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia. Masih ingat gak kapan dilangsungkan Kongres Pemuda kedua? Yes, dilakukan pada 27 hingga 28 Oktober 1928, yang sekarang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Ada lagi satu tokoh penting yang hampir terlewat. Ternyata Kongres Pemuda ini gak lepas dari peran Mr. Sunario. Ngomong-ngomong Mr. Sunario, tahu dong kalian Dian Sastrowardoyo? Iya, dia ini Mr. Sunario adalah kakeknya Dian Sastro. Mr. Sunario Sastrowardoyo. Perannya penting banget karena beliau sebagai penasehat di Kongres kedua. Bahkan draft Sumpah Pemuda tercetus pas Muhammad Yamin dengerin pidatonya Mr. Sunario. Oh ya, Sumpah Pemuda itu nggak ditulis seperti sekarang. Karena naskah aslinya ditulis dengan ejaan Van Ophusen, ejaan lama yang pernah digunakan bangsa Indonesia. Baru deh beberapa kali direvisi menggunakan EYD. Ada juga peristiwa yang nggak kalah penting dari Ikrar Pemuda. Pas pemuda udah pada setuju dengan kesepakatan bersama, kerennya di hari yang sama untuk pertama kalinya, gesekan biola lagu Indonesia Raya menggema di arena Kongres. Jadi lagu Indonesia Raya itu dimainkan secara instrumental. Ini diperkuat oleh kesaksian-kesaksian Sugondo Joyo Puspito. Beliau menyebutkan bahwa ketika sidang break,
Tiba-tiba Supratman mendatangi dirinya selaku ketua sidang, membawa naskah dan lirik lagu Indonesia Raya. Kemudian Sugondo tidak bisa memutuskan dan dia membawa naskah itu ke Van der Plas. Van der Plas adalah dari Dinas Intelijen Polisi Rahasia Belanda. Ternyata Van der Plas tidak bisa memutuskan ini boleh dinyanyikan atau tidak. Justru dia meminta Sugondo untuk membawa naskah itu ke bawahannya, polisi pribumi yang juga dari Dinas Rahasia Belanda. Nah, mendengar itu Sugondo langsung memutuskan daripada ini nanti ditolak oleh polisi bawahannya Van der Plas, lebih baik dia yang memutuskan bahwa lagu ini tidak dimainkan tanpa vokal, jadi hanya instrumental saja. Karena dia melihat ada kata-kata merdeka-merdeka yang kemungkinan akan dilarang oleh pihak Belanda. Jadi kayak gitu tuh sejarah terjadinya Sumpah Pemuda. Pergerakan pemuda sebenarnya nggak sampai di 1928 aja. Banyak banget pergerakan pemuda, pemuda-pemudi bahkan, hingga ke 1945 menuju ke kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kos-kosan ini ya tetap jadi kos-kosan ataupun base camp. Ya, isinya silih berganti, mereka adalah pelajar yang sekolah di Stovia, di Red School pada zaman itu. Tapi mereka tetap jadikan kos-kosan ini, kos-kosan Keramat 106, sebagai base camp mereka untuk konsolidasi. Gedung ini nggak tiba-tiba jadi museum. Tempat kos bersejarah ini melewati jalan yang panjang. Jadi tempat inilah, jadi tempat itulah. Tapi, biar lebih jelas, yuk kita dengar penjelasan dari kurator Museum Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda kedua 27 hingga 28 Oktober 1928, rumah di Jalan Keramat nomor 106 tetaplah menjadi rumah kos bagi pelajar Stovia dan Sekolah Hukum Batavia. Rumah ini tetap menjadi tempat kerapatan, tempat bertemu dan tempat berdiskusi para kaum pergerakan saat itu. Akan tetapi, lambat laun rumah ini mulai ditinggalkan oleh para pelajar yang lulus satu demi satu. Mereka ada yang menjalani profesinya masing-masing dan ada pula yang menempuh studi lanjutan di negeri Belanda. Oleh pemiliknya, Si Kong Lian, rumah ini lalu disewakan oleh seorang Tionghoa yang kemudian rumah ini menjadi rumah tinggal. Kemudian rumah ini beralih fungsi, disewakan kembali menjadi toko bunga, pernah disewakan menjadi hotel bernama Hotel Hersia, dan pernah menjadi asrama pegawai bea dan cukai. Setelah melalui rentetan perjalanan panjang, rumah di Jalan Keramat nomor 106 diusulkan menjadi gedung bersejarah pada tahun 70-an. Mereka yang mengusulkan adalah para alumni peserta Kongres Pemuda kedua yang masih hidup. Mereka mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Bapak Ali Sadikin, agar rumah di Jalan Keramat nomor 106 ini menjadi gedung bersejarah. Wah, belajar sejarah jadi seru banget ya, nggak bete, nggak ngantuk, atau bahkan nih sahabat Kompas TV jadi kepengen berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda untuk melihat langsung bagaimana ruangan yang dijadikan kongres dan juga mendengar lantunan gesekan biola ya. Kapan-kapan kita bahas lagi sejarah di Jurnal Klinis. Stay healthy guys, jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!